Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini masih lanjutan dari seri kimia karbon yang kita akan membahas tentang reaksi dasar dan identifikasi senyawa karbon. Jadi pastikan sebelumnya adik-adik udah kenal ya dengan yang senyawa karbon mulai dari hidrokarbon hingga turunan alkana. Jadi nanti adik-adik akan lebih mudah kepada pokok bahasan ini. Nah, pertama kita bahas dulu reaksi dasar. Nah, ini sebenarnya di hidrokarbon kelas 11, adik-adik sudah pasti mempelajarinya. Namun, sedikit kita review karena akan nyambung dengan identifikasi senyawa karbonnya. Nah, reaksi dasar itu ada 3. Yang pertama, disebut dengan reaksi substitusi. Reaksi substitusi merupakan reaksi pergantian atau pertukaran suatu gugus dengan gugus lain. Nah, substitusi artinya nge-change, pertukaran gitu kan. Nah, kalau kakak sering memahaminya juga dengan tidak ada perubahan jenis ikatannya. Jadi kalau misalkan reaksinya atau di sebelah kiri itu ikatannya tunggal, berarti di kanan juga harus tetap tunggal. Karena yang berubah itu atau yang berbeda itu hanya pertukaran antar gugusnya gitu. Contohnya ini, suatu alkana jika bereaksi dengan halogen, X itu biasa kita lambangkan dengan halogen kan. Nanti akan menghasilkan haloalkana ditambah dengan asam halida kan gitu. Nah, contoh CH4 itu kan metana. Kita reaksikan dengan Cl2 akan menghasilkan klorometana ditambah dengan HCl. Jadi di sini yang saling bertukar itu adalah 1H dengan 1Cl gitu. Jadi mereka saling nge-change nih. Salah satu H dari CH4 itu akan menukar posisi si Cl dan sebaliknya Cl akan menukarkan posisi si H. Makanya di sebelah kanan nanti ini tinggal CH3, salah satunya tadi udah diganti dengan Cl dan di yang ini juga bertukar menjadi HCl gitu. Jadi tidak ada perubahan jenis ikatan. Di sini hanya terjadi perubahan pertukaran gugusnya atau pertukaran salah satu pengikatnya gitu. Nah, reaksi substitusi ini terjadi pada seluruh turunan hidrokarbon. Jadi adik-adik perhatikan benar-benar reaksi itu substitusi atau tidak karena dia hampir di semua turunan hidrokarbon dia bisa. Nah, contoh kedua, suatu haloalkana, ini haloalkana kan karena ada X-nya, bereaksi dengan air itu akan menghasilkan alkohol tambah asam halida. Nah, boleh contoh misal klorometana ini tadi, klorometana, jika kita reaksikan dengan air, nanti akan menghasilkan metananya jadi alkohol, jadi metanol ditambah dengan asam klorida gitu. Metanol tambah asam klorida. Jadinya seperti itu. Nah, yang kedua ada namanya reaksi adisi. Reaksi adisi yaitu reaksi penambahan suatu gugus ke suatu ikatan rangkap dan menghasilkan ikatan tunggal atau sederhananya sebut dengan pemutusan ikatan rangkap dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Contoh hidrogenasi. Hidrogenasi itu adalah suatu reaksi yang ditambahkan dengan hidrogen. Jadi, ketika alkuna kita tambahkan dengan hidrogen, itu akan menghasilkan alkena dari rangkap 3 menjadi rangkap 2. Nah, kita lanjutin lagi nih, karena alkena kan ikatan rangkap tuh. Alkena, jika kita hidrogenasi atau kita tambahkan hidrogen, akan menghasilkan alkana. Jadi ikatan tunggal. Jadi berhenti di sini. Jadi dari alkuna menjadi alkena menjadi alkana dengan penambahan hidrogen. Disebut dengan reaksi adisi. Nah, kalau secara umum seperti ini misal. AB ditambah dengan suatu ikatan rangkap 2 atau berarti ini alkena ya, akan menghasilkan alkana dengan gugus AB-nya masuk gitu. Nah, contoh nih, gas hidrogen kita reaksikan dengan etena. Gas hidrogen kita reaksikan dengan etena, nanti akan menghasilkan etana karena sudah menjadi ikatan tunggal. Nah, etena menjadi etana. Nah, contoh kedua misalnya, ini adalah dari gugusnya COH atau CHO berarti aldehid ya. Kita reaksikan dengan hidrogen. Jadi ikatan rangkap 2 pada U-nya nanti akan putus, masuk hanya ke yang ini. Masuk hanya ke U-nya 1, baru nanti hanya ke bawahnya 1. Jadi putus ikatannya, makanya seperti ini.
Nah, berarti dari yang tadinya aldehid menjadi alkohol. Nah, propanal menjadi propanol gitu. Jadi putus ikatan rangkap yang ada pada U-nya. Nah, itu dia. Nah, namun di reaksi adisi ini ada suatu aturan yang namanya aturan Markovnikov. Aturan Markovnikov itu seperti ini. Kakak kasih contoh yang ini. Misalkan satu propena kita reaksikan dengan asam bromida. Nah, berarti kan di sini ada gugus H dan Br. Jadi adik-adik mungkin bingung, hanya kemana ya? Ke C nomor 1 atau ke C nomor 2 kan gitu. Ke C nomor 1 atau ke C nomor 2. Nah, menurut aturan Markovnikov, H itu akan masuk ke atom C yang banyak H-nya. Nah, berarti nanti ini kan HBr nih. H yang ini nanti akan masuk ke atom C yang banyak H-nya. Berarti nanti ke C yang ini dan Br-nya ini akan masuk ke atom C yang sedikit H-nya. Berarti nanti akan masuk ke C nomor 2 ini. Makanya nanti jangan salah, Br-nya berarti di C nomor 2. Makanya hasilnya nanti jadi 2 bromo propana. 2 bromo karena Br-nya udah di nomor 2, propana karena C-nya ada 3. Nah, jadi kalau adik-adik ketemu dengan reaksi adiksi, fokus aja dulu kepada 2 atom C yang ada pada ikatan rangkapnya. Selebihnya abaikan. Jadi tinggal adik-adik perlu perhatikan atom C mana ya yang banyak H-nya gitu. Tapi kalau hidrogen tadi ya bebas aja masuknya kan, karena hidrogen ya sama-sama H yang mau masuk, makanya jadi bebas. Nah, contoh kedua misalkan dengan air, dengan H2O. Sama kasusnya seperti HBr tadi, kalau pada air, lagi-lagi H-nya itu akan masuk ke atom C yang banyak H-nya, sedangkan OH-nya akan masuk ke atom C yang sedikit H-nya. Nah, seperti ini. Makanya kalau alkena kita tambahkan air akan menghasilkan alkohol. Karena tadi C nomor 2 hanya lebih sedikit, OH-nya masuk ke C nomor 2. Makanya namanya jadi 2 propanol. Dari propena menjadi 2 propanol. Ingat ya, sesuai dengan hukum Markovnikov bahwa jika suatu alkena direaksikan dengan asam halida dan air, maka atom H dari HX dan H2O akan masuk kepada atom C yang atom C rangkap yang mengikat H lebih banyak. Kalau kakak sih sering menyebutnya dengan kaya makin kaya, miskin tetap miskin secara jumlah H-nya gitu. Nah, itu yang perlu adik-adik perhatikan dari adisi. Jadi fokus kepada 2 atom C yang memiliki ikatan rangkap. Selebihnya abaikan karena itu akan tetap hasilnya. Yang ketiga ada namanya reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi itu adalah reaksi kebalikan adisi. Adik-adik hati-hati ya mengartikan eliminasi ini. Jangan artikan seperti di matematika menghilangkan. Jadi mungkin adik-adik nanti akan menyimpulkan eliminasi itu adalah menghilangkan ikatan rangkap. No, di reaksi eliminasi itu justru kebalikannya. Justru menambah ikatan rangkap gitu. Jadi kebalikan dari adisi. Makanya reaksi eliminasi merupakan reaksi pergantian ikatan dari ikatan tunggal menjadi rangkap gitu. Jadi penambahan ikatan rangkap. Atau kebalikan dari hidrogenasi itu disebut dengan dehidrogenasi. Artinya suatu reaksi yang melepaskan hidrogen. Jadi yang tadinya alkana punya ikatan tunggal membentuk ikatan rangkap 2 alkena dan melepaskan H2. Nah, alkena ini kan masih bisa melepaskan H2, membentuk alkuna gitu. Jadi dari alkana menjadi alkena menjadi alkuna. Kebalikan dari hidrogenasi disebut dengan dehidrogenasi gitu. Nah, contoh suatu struktur seperti ini nanti akan menghasilkan alkena dan gugus eksi gitu. Jadi dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap 2. Nah, boleh kita kasih contoh misalnya seperti ini. Ini ada suatu atom C, suatu struktur alkohol ya, karena ada gugusnya OH. Berarti ini alkohol, OH-nya di nomor 2 berarti 2 propanol kan. 2 propanol. Nah, kalau kita buka jadi seperti yang di bawah ini. Kalau kita buka jadi seperti yang di bawah ini, kita mau buat dia reaksi eliminasi. Berarti pembentukan ikatan rangkap dengan pereaksi H2SO4. Pereaksi H2SO4 atau katalis H2SO4. Nanti akan menghasilkan suatu alkena. Dia mau membentuk alkena berarti nanti di antara atom C yang
1 dan yang 2 yang ini kan. Jadi nanti dia akan melepaskan gugus OH dan H membentuk H2O. Jadi dari alkohol menjadi alkena dan melepaskan H2O. Sebetulnya kebalikan dari sini sih. Reaksi adisi kan sama kan? Reaksi adisi. Nah, contoh kedua misalnya yang ini. Contoh kedua yang ini. Ini kan haloalkana. Haloalkana kenapa? Karena suatu alkana disisipi dengan gugus Br di nomor 2. Berarti bisa kita sebut ini 2-bromopropana. Ya kan? 2-bromopropana. Kita mau melepaskan HBr-nya. HBr-nya. Br-nya ada di C nomor 2, H-nya ada di C nomor 1. Jadi nanti yang kita mau jadi nanti dengan pereaksi 2S4 juga, jadi akan terbentuk nanti alkena yaitu 1 propena. Jadi nanti membentuk 1 propena ditambah HBr. Nah, mungkin adik-adik ada nanya nih, kenapa nggak C yang di sebelahnya sih Kak gitu kan? Nah, untuk propena sebenarnya sama aja sih, kalau mau di sebelahnya ini juga akan di C nomor 1 di ikatan rangkapnya menjadi di antara C nomor 1 dan C nomor 2 kan gitu. Jadi intinya, reaksi eliminasi itu adalah kebalikan dari adisi. Jadi dapat kita simpulkan reaksi dasar itu ada 3. Yang pertama substitusi, yang merupakan reaksi pergantian. Reaksi adisi yaitu penambahan pemutusan ikatan rangkap, jadi dari rangkap menjadi tunggal. Sedangkan eliminasi adalah pembentukan ikatan rangkap, jadi dari tunggal menjadi rangkap gitu ya. Jadi adik-adik perhatikan aja dari jenis ikatannya untuk dia adisi dan eliminasi. Selanjutnya, kita akan membahas reaksi identifikasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi identifikasi. Reaksi identifikasi dari turunan alkana. Nah, arti dari reaksi identifikasi itu adalah untuk kita mengetahui suatu sampel itu memiliki gugus fungsi apa gitu. Misalnya kan, alkohol eter rumus molekulnya sama kan, CnH2n tambah 2O. Nah, gimana kita mau tahu suatu sampel itu alkohol atau eter gitu? Makanya perlu kita identifikasi. Nah, dari identifikasi ini akan menghasilkan suatu reaksi atau tidak menghasilkan suatu reaksi. Itu jadi patokan atau indikasi kalau kita bisa mengetahui pada sampel tersebut memiliki gugus apa gitu. Nah, untuk membedakan antara alkohol dan eter atau reaksi identifikasi alkohol dengan eter ada beberapa reaksi. Namun dari beberapa reaksi ini nanti hanya ada beberapa yang paling sering yang paling sering dipakai di soal. Yang pertama adalah reaksi dengan logam alkali. Reaksi dengan logam alkali yang utama itu adalah dengan logam natrium. Yang pertama yaitu reaksi dengan logam alkali. Logam alkali di sini yaitu natrium dengan kalium. Nah, pada alkohol dia akan menghasilkan gas hidrogen, sedangkan pada eter tidak bereaksi gitu. Jadi contoh, suatu alkohol etanol jika kita reaksikan dengan natrium akan menghasilkan suatu senyawa natrium etoksida dan setengah H2 gitu. Sedangkan jika ini menjadi metoksimetana ini tidak akan bereaksi karena dia eter gitu. Nah, yang kedua, dengan PX3. PX3 itu berarti fosfor dengan suatu halogen, misalnya PCl3, PBr3, PI3 gitu. Pada alkohol, dia akan menghasilkan haloalkana dan asam fosfid H3PO3, sedangkan pada eter tidak bereaksi. Contoh reaksinya misalnya, etanol jika bereaksi dengan PCl3 akan menghasilkan kloroetana. Gitu. Oh, ini asam fosfid ya, bukan asam fosfat, maaf. Etanol jika kita reaksikan dengan PCl3 akan menghasilkan kloroetana. Nah, yang ketiga, reaksi dengan PX5. Kadar PX5 ini akan bereaksi dengan alkohol dengan eter. Nah, kenapa Kak dengan PX5 eter udah bereaksi ya? Gitu kan. Nah, eter ini kalau dari jenis ikatan kovalennya dia kovalen nonpolar, makanya dia bereaksi dengan PX3, PX5. PX5-nya juga nonpolar. Jadi kalau nonpolar ketemu nonpolar itu bisa bereaksi makanya dia bereaksi. Nah, sedangkan alkohol kan sifatnya semipolar. Jadi dia bisa bereaksi dengan polar, dengan nonpolar juga bisa bereaksi. Namun bedanya pada hasilnya. Nah, contoh misalkan etanol
Kita reaksikan dengan PCl5 akan menghasilkan kloroetana dan dan asam klorida dan POCl3. Sedangkan pada ether, kita kasih contoh ether misalnya adalah metoksietana. Kalau bereaksi dengan PCl5 itu sama-sama menghasilkan kloroetana dan klorometana. Kenapa ada dua, Kak? Kan ether itu kan ROR. Jadi kedua R-nya itu nanti akan mengikat Cl. Yang ini etana jadi kloroetana, yang ini metoksi jadi klorometana. Dan menghasilkan hasil samping POCl3. Jadi perbedaannya hanya tidak menghasilkan HCl kalau pada ether. Nah, yang keempat, jika bereaksi dengan asam halida. Asam halida berarti asam hidrogen berikatan dengan halogen kan. Nah, kedua-duanya bereaksi. Namun hasilnya nanti berbeda. Contoh nih, etanol. Etanol jika kita reaksikan dengan asam klorida itu akan menghasilkan kloroetana dan H2O. Sedangkan pada ether itu ada dua hasilnya. Yang pertama, contohnya kita ambil ethernya adalah metoksietana. Kita reaksikan dengan HCl, itu akan menghasilkan kloroetana dan klorometana dengan H2O. Berarti masih hampir mirip dengan alkohol ya. Hasil sampingnya sama-sama air. Nah, ini jika dia habis bereaksi atau tidak berlebih. Namun jika berlebih, nanti hasilnya itu ini hasilnya dia yang berlebih. Tapi kalau tidak berlebih dia nanti menghasilkan alkohol dan haloalkana alkohol gitu ini ya. Yang ini. Nah, yang berikutnya adalah reaksi oksidasi. Reaksi eliminasinya kakak skip karena sebelumnya kita udah bahas reaksi eliminasi ya. Reaksi eliminasi itu adalah pembentukan ikatan rangkap kan gitu. Nah, untuk reaksi oksidasi, alkohol itu dapat dioksidasi, sedangkan ether tidak dapat dioksidasi. Ingat ya, alkohol dapat dioksidasi, sedangkan ether tidak dapat dioksidasi karena identifikasi ini sering digunakan dalam soal. Namun, ini berlaku untuk dua jenis alkohol. Yang pertama, alkohol primer. Yang kedua adalah alkohol sekunder. Untuk alkohol tersier tidak dapat dioksidasi. Nah, sedikit review, alkohol primer itu berarti nanti OH-nya diikat oleh CH2, sekunder itu diikat oleh CH, sedangkan tersier diikat oleh C aja OH-nya. Jadi dari situ aja ngingetnya, kalau OH-nya dengan CH2 berarti primer, kalau OH-nya dengan CH berarti sekunder, kalau OH-nya dengan C aja berarti tersier. Nah, ini contohnya. OH terikat oleh CH2, berarti ini kan alkohol primer. Alkohol primer jika dioksidasi itu akan menghasilkan alkanal. Alkanal itu berarti aldehid dengan gugus CHO atau COH. Jadi dari yang dia tadi etanol, jika dioksidasi akan menghasilkan etanal. Nah, etanal ini masih bisa kita reaksikan lanjut. Nah, ini sebenarnya sekaligus identifikasi aldehid dengan keton ya, Dik. Nah, jadi sedikit kakak singgung dulu tentang aldehid dan ketonnya. Identifikasi aldehid dan keton itu adalah dengan cara adisi dan oksidasi karena nyambung dengan alkohol, jadi kakak rangkapkan sekalian. Nah, aldehid jika dioksidasi itu akan menghasilkan asam karboksilat atau asam alkanoat. Nah, identifikasinya ada dua, dengan cara bereaksi Tollens atau Pehling. Nah, pada reaksi ini kita pakainya CuO. CuO berarti dengan Pehling ya. Nah, jadi yang alkohol primer jika kita oksidasi akan menghasilkan etanal. Berarti udah aldehid ya, dengan kita pakai Pehling. Nah, kalau misalkan suatu sampel itu mengandung aldehid, nah jika suatu sampel itu mengandung aldehid, ini tadi dioksidasi akan menghasilkan alkanoat kan. Nah dengan bereaksi Pehling kita pakainya ya karena di sini CuO. Nah senyawa tersebut atau sampel tersebut akan menghasilkan endapan merah bata. Berarti kalau terjadi endapan merah bata, berarti sampel tersebut mengandung aldehid.
gitu. Yang dari tadi etanol nanti jika dioksidasi hasilnya jadi asam asetat. Jadi ini bisa sekaligus identifikasi alkohol sekaligus identifikasi aldehid. Nah, kakak ulangin, alkohol primer jika dioksidasi akan menghasilkan aldehid, jika dioksidasi lanjut akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, jika atau sebaliknya, kalau adik-adik mau mengidentifikasi suatu sampel mengandung aldehid, cukup dengan dioksidasi dengan pereaksi Pehling yaitu CuO. Nanti jika menghasilkan endapan merah bata berarti dia itu mengandung aldehid. Namun jika tidak terdapat endapan merah bata berarti dia keton gitu maksudnya, karena keton tidak dapat bereaksi dengan Pehling gitu. Keton tidak dapat dioksidasi atau tidak bereaksi. Nah, yang kedua ini adalah alkohol sekunder. Alkohol sekunder tadi adalah artinya OH-nya terikat oleh CH. Ini dia, OH-nya terikat oleh CH. Ini masih pakai Pehling. Nah, ternyata nanti hasil oksidasinya adalah keton. Keton di sini menjadi 2 propanon kan. Dari 2 propanol menjadi 2 propanon. Nah, ternyata di sini tidak terdapat endapan merah bata. Artinya berarti alkohol tersebut sekunder dan menghasilkan keton karena keton tidak dapat dioksidasi. Makanya dia tidak menghasilkan endapan merah bata gitu, adik-adik. Nah, atau CU-nya tidak mengendap ya. Reaksi lanjutannya itu adalah adisi aldehid dan keton. Adisi berarti pembentukan ikatan rangkap kan. Adisi itu berarti pembentukan ikatan rangkap. Adisi itu pemutusan ikatan rangkap. Adisi itu merupakan pemutusan ikatan rangkap. Jadi untuk mengidentifikasi alkohol dan keton kita bisa dengan adisinya. Adisi pemakai H2. Namun ini juga sebenarnya bisa sekaligus identifikasi alkohol karena kalau aldehid kita adisi dengan H2 itu akan menghasilkan alkohol primer. Berarti kan bisa juga mengidentifikasi alkohol kan. Sedangkan keton jika kita adisi dengan H2 akan menghasilkan alkohol sekunder. Nah, di mana letak adisinya? Di aldehid, di sini kan ada ikatan rangkap 2, CuO-nya. Sedangkan pada alkohol nanti hilang kan, makanya disebut adisi. Sama halnya dengan keton. Pada keton di CO ada ikatan rangkap 2-nya, pada alkohol nanti hilang, makanya disebut dengan adisi gitu. Nah, selanjutnya reaksi identifikasi yang mau kita bahas adalah asam karboksilat dan ester. Bagaimana ya Kak cara membedakan asam karboksilat dan ester kan gitu. Nah, reaksi pada asam karboksilat dan ester itu nggak banyak, cuman nanti ada beberapa yang sering dipakai walaupun nggak banyak tapi hanya beberapa juga ya kan. Nah, yang pertama itu reaksi netralisasi, reaksi penyabunan, reaksi esterifikasi, atau jika dibalik reaksi esterifikasi disebut juga dengan reaksi hidrolisis ester. Nah, kita bahas dari contoh yang pertama yaitu netralisasi. Sebenarnya reaksi netralisasi ini sebenarnya sama dengan reaksi asam ditambah basa menghasilkan garam tambah air. Cuman karena kita bahasnya di sini adalah asam karboksilat, berarti kita fokus kepada garam-garam alkanoat kan gitu. Nah, untuk dia asam karboksilat, jika kita reaksikan dengan suatu basa, gitu kan, suatu basa, ini akan menghasilkan garam alkanoat ditambah air. Sedangkan pada ester, jika kita reaksikan dengan suatu basa, akan menghasilkan garam ester atau yang kita kenal dengan sabun gitu. Nah, untuk reaksi esterifikasi, namanya juga esterifikasi berarti adalah reaksi pembentukan ester. Ester itu bisa dibentuk dari reaksi asam karboksilat ditambah dengan alkohol. Nanti hasil sampingnya adalah air. Dan jika kita balik, reaksi esterifikasi ini disebut dengan reaksi hidrolisis ester. Artinya ester jika kita tambah air akan membentuk asam alkanoat ditambah alkohol. Jadi hidrolisis ester sebenarnya kebalikan dari esterifikasi. Kita contoh nih, pembentukan ini berarti jenis dari esterifikasi. Nah, kenapa jenis esterifikasi, Kak? Karena pada reaksi ini adalah reaksi asam karboksilat. Asam karboksilat berarti ini gugusnya kan COOH. Kita tambahkan dengan alkohol. Ini berarti bergugus OH. Jadi, asam karboksilat ditambah alkohol adalah reaksi esterifikasi karena di sini menghasilkan CuO dan hasil sampingnya adalah air, atau kita balik ini jadi reaksi hidrolisis ester kan. Nah, lalu yang tadinya asam propanoat kita
reaksikan dengan 1 propanol, nanti jadi menghasilkan propil propanoat. Nah, adik-adik yang mau kakak tekankan di sini adalah, ini kan ester ini RCOOR ya. Nah, R yang ini R yang di sebelah COO ini nanti adalah ini adalah digantikan nanti oleh si alkoholnya. Jadi yang tadinya alkohol menjadi alkil. Jadi propil yang ini adalah hasil dari propanol gitu. Jadi contoh nih, misalkan adik-adik ketemu dengan asam etanoat ditambah dengan metanol misalnya. Jadi nanti metil etanoat gitu. Atau contoh asam pentanoat ditambah dengan etanol, berarti etil pentanoat gitu jadinya. Jadi alkohol itu jadi alkilnya nanti. Nah, contoh kedua, coba kita perhatikan ini bereaksi antara yang ini lagi-lagi asam karboksilat kita campurkan dengan NaOH. NaOH berarti basa ya. Berarti asam ditambah basa hasilnya garam tambah air. Berarti ini merupakan reaksi netralisasi. Nah, ini asam alkanoatnya kita pakai asam propanoat. Sedangkan basanya adalah natrium hidroksida. Jadi nanti hasil garamnya adalah natrium propanoat gitu. Jadi ini merupakan reaksi dari netralisasi karena penggabungan dari asam alkanoat ditambah dengan basa. Nah, contoh ini adalah reaksi hidrolisis ester. Hidrolisis ester berarti pemisahan alkil dari ester menjadi asam alkanoat ditambah dengan alkohol. Ini hidrolisis ester, kebalikan dari esterifikasi. Nah, coba adik-adik perhatikan, kan tadi ester itu RCOOR ya. Nah, RCOOR, R yang ini kan di sini adalah yang ini, metil. CH3. Jadi si CH3 ini nanti berperan hasil reaksinya menjadi alkohol begini. Jadi nanti kalau kita buat nih R yang ini menjadi alkohol. Jadi ingat aja tadi nanti adik-adik kalau ketemu dengan ester mau dihidrolisis atau kita reaksikan dengan air, nanti akan menghasilkan asam karboksilat. Asam karboksilatnya itu berasal dari alkanoatnya. Ini alkanoatnya asetal, berarti jadi asam asetat menjadi asam asetat, metilnya nanti jadi alkohol menjadi metanol gitu. Nah, contoh reaksi penyabunan atau saponifikasi. Saponifikasi atau penyabunan ini adalah reaksi ester dengan basa. Nah, kita sering menyebutnya dengan minyak atau lemak, atau kalau senyawanya disebut dengan trigliserida. Kalau lemak atau ester kita campur dengan NaOH, itu akan menghasilkan gliserol. Gliserol itu berarti rantai karbon dengan 3 gugus OH. Nih, gliserol ada 3 kan OH-nya. Nah, itu namanya gliserol. Dan nanti akan menghasilkan sabun. Sabun ini berarti ester yang ada Na-nya. Nih. Jadi nanti kalau misalnya di sini KOH, tinggal adik-adik ganti Na-nya menjadi K. Gitu. Ini jadi reaksi pembentukan sabun. Nah, mungkin tadi ketinggalan reaksi identifikasi rangkapnya. Jadi kakak bahas di sini ya. Reaksi identifikasi rangkap itu berarti kita mau membedakan antara alkana dengan alkena. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah air brom atau air BR2. Digunakan untuk reaksi identifikasi keberadaan ikatan rangkap dalam senyawa hidrokarbon. Nah, ini memanfaatkan sifat jenuh tidak jenuhnya suatu ikatan rangkap, berarti memakai reaksi adisi. Nah, kalau dia misalkan alkena, berarti punya ikatan rangkap kan. Jika kita reaksikan dengan BR2, akan mengalami reaksi adisi kan. Adik-adik ingat dong, reaksi adisi adalah pemutusan ikatan rangkap. Nah, seperti biasa, adik-adik fokus aja kepada 2C yang memiliki ikatan rangkap. Selebihnya biarkan aja itu pada tempatnya kok. Karena ini sama-sama BR yang mau masuk, ya udah tinggal bebas aja. Mau masukkan satu kemari juga boleh. Makanya nanti hasilnya seperti ini. Atau 2,2 di bromo 2 metil 1, 2, 3, 4 butana kan 1,2 di bromo 2 metil butana. Nah, kalau misalkan suatu alkena yang ini kita tetesin BR2, nanti itu yang tadinya BR2 berwarna kecoklatan, ini akan hilang warnanya jadi warna bening. Nih,
warna air bromid terdelokalisasi berarti hilang. Sedangkan kalau misalnya ini kita ambil 2 metil butana berarti nggak ada ikatan rangkapnya, ini nggak akan hilang air bromnya. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai reaksi identifikasi ikatan rangkap. Intinya kalau suatu sampel adik-adik itu ada ikatan rangkapnya dan adik-adik teteskan air brom, warnanya akan menjadi bening. Sedangkan kalau misalkan sampel adik-adik itu tidak punya ikatan rangkap, warnanya akan tetap air bromnya tidak akan berubah warna gitu. Karena alkana tidak dapat diadisi, sedangkan alkena dapat diadisi gitu ya. Jadi identifikasi ikatan rangkap itu bisa kita simpulkan merupakan reaksi adisi. Namun mana tahu adik-adik ketemu di beberapa soal atau di beberapa wacana reaksi identifikasi ikatan rangkap itu bisa juga dengan reaksi Bayer atau reaksi oksidasi, warna ungunya nanti hilang, atau ditambahkan dengan aqua bromat atau reaksi adisi warna coklatnya hilang. Kalau yang ini mirip seperti air brom ya. Nah, untuk dia oksidasi ini berarti penghilangan ikatan rangkapnya nanti menghasilkan alkohol. Dari alkena nanti menghasilkan alkohol. Kan ikatan rangkapnya hilang dong, jadi membentuk alkohol begitu. Nah, cukup sekian reaksi dasar dan identifikasi senyawa karbonnya. Untuk pertemuan berikutnya atau video berikutnya, nanti kita bahas tentang beberapa paket soal yang berkaitan dengan kimia karbon. Jadi tetap stay tune ya dan tetap semangat belajarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.